Yang saudara pelajari itu pengetahuan dunia tentang doktrin teologi ya. Loh, Itu nggak masuk teologi itu menurut diakui saya. negara. Yang akui Bapak siapa? Ya, Bapak yang negara akui Indonesia saya. enggak? Saya nggak butuh diakui negara, saya butuh diakui oleh Maha Pencipta. Kalau nggak diakui negara, berarti Bapak punya salah. Ada batasannya menurut saya kan. Tapi ya kalau Pak Ustadz penilaiannya berbeda seperti judul ini, apakah Kristen sudah punah? Ya jelas Kristen tidak punah Pak Ustadz. Kristen masih ada. Kristen itu kan pengikut Kristus. Pengikut Kristus itu masih ada, sama seperti saya. Dan yang mengikuti saya juga ada murid saya. Ada juga jemaat yang masih mau beribadah. Kenapa? Karena mereka mengikuti Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau sudut pandang orang pasti berbeda, ya kan? Saya menghargai itu. Apalagi negara kita ya menjunjung kebebasan beribadah. Cuman ya saya rasa toleransi itu perlu juga kita jaga. Tapi memang medsos ini merusak toleransi, merusak tatanan ibadah, merusak namanya akhlak, merusak namanya istilahnya sekarang ini kan sopan santun dan martabat. Jadi tidak ada lagi ada bicara agama tapi banyak menghujat gitu kan. Ya tapi ya bagi saya tetap saya harus berada di jalurnya gitu. Saya tidak mau gara-gara mau terkenal menghujat agama orang lain. Saya tidak mau demikian. Baik. Seperti teman-teman kita lain sebagainya gitu. Jadi kalau masalah Saya tanggapi boleh Bang? Oke, silakan. Iya, saya tanggapi dulu Bang ya. Biar narasinya tidak kepanjangan, biar kita bisa TikTok gitu dan interaktif gitu juga live streamingnya. Ya Oke, begini oke. Bang, ya tentang permasalahan yang Anda katakan bahwa Kristen sudah punah. Ini kan konteksnya dalam live streaming saya. Bersaing di Ya, kan, Pak Ustadz, yang pertama dibahas. ini kan ini kan di dalam konteks lab saya gitu. Ya. Lab saya. Karena kan beberapa hari yang lalu, 3 hari yang lalu, saya mempunyai ribuan penonton, tapi tidak ada satupun Kristennya yang meminta multi untuk berdiskusi. Makanya saya bikin judul kayak gitu. Kristen sudah punah, tanda tanya. Sehingga saya bertanya-tanya gitu di live streaming saya. Nah itu sebenarnya itu judul. Ya, tapi nggak apa-apa. Oke, Untuk penjelasan sedikit boleh saya gitu. buka kartu. Boleh saya buka kartu. Gini, Pak Belum, Ustadz. belum, Bang. Belum, Enggak. Bang. Biar Belum, nanti kan belum selesai Pak saya Ustadz tahu menanggapinya. Kenapa tidak ada lagi yang mau naik gitu kan? Karena gini Pak Ustadz, kita memang sudah sampaikan ini secara resmi di sekolah-sekolah, termasuk di gereja, supaya tidak menaiki yang namanya. Jadi gini saya yakin. Room lintas agama gitu. Ya, yang naik ke room lintas agama, ke TikTok, ke room edis, termasuk Pak Ustadz, itu berarti mereka orang tidak beribadah di gereja. Karena kita sudah mendeklarasikan di gereja sama sekolah, jangan naik kalau tidak punya ilmu, masuk ke dalam TikTok, termasuk Ya, baik. masyarakat Kristen dan juga Muslim gitu kan. Itu sudah kita arahkan. Jadi siapa yang kedapatan akan kita tegur, gitu. Kenapa Bang? Ketakutan hilang jemaat kan? Karena gini, mengapa edis berkembang? Para penyesat itu berkembang. Kalau untuk urusan Muslim kami nggak mau komentar karena itu urusan kalian. Tapi kalau mengatasnamakan Kristen, tetapi menjual nama Tuhan Yesus, tetap kami harus tegaskan gitu kan. Jadi mengapa saya katakan demikian? Karena kan ini ya sesuai dengan iman Kristen. Mereka inilah yang namanya guru palsu. Saya nggak guru palsu loh. Saya ini dapat jawatan benar dari negara. Saya bertanggung jawabkan secara jabatan saya dan juga kepada Tuhan kan. Saya resmi. Nah, kalau mau dikasih legal standingnya, SK-nya atau dari gereja, dari apa, dari kampus, dari Ya kalau kami mudah aja Bang. Kalau dalam Islam itu kan memang ada dalilnya, ada di tempat kami Enggak. tuh. Ya. Maksud saya ada dalil kalau kayak gini. bagi saya tidak masalah. Bagi orang Kristen yang kami temukan masih mau bernarasi-narasi yang salah di dalam TikTok ini, ya jelas kami ambil ketegasan. Makanya Airbang itu kan sudah tidak dikasih lagi naik di gerejanya, ya kan? Kalau Mikana itu memang kami tidak kami anggap mereka bukan Kristen, itu Nasrani, ya kan? Nah, kemudian kalau macam anak Batak memang sudah jelas negara aja sudah menghukumnya. Kalau Edis itu ya kita nggak tahu urusan dari Amerika sana kan. Nah, jadi makanya mungkin Pak Ustadz bikin judul apa Kristen sudah punah karena edisi juga kalau live sekarang udah di atas, tidak pernah lagi di atas 5.000. Sudah down kan gitu kan. Pak Ustadz kurasa ini pun nanti kemungkinan ini orang-orang Kristen yang tidak mendengarkan ini penyampaian kita di gereja pasti masih naik gitu kan. Kecuali pendeta-pendetanya juga
masih melihatnya kan para guru. Jadi kita sudah agak memantau lah gitu. Baik, siapa gini yang Bang, saya tanggapi dulu Bang. Ya, jadi gini, kalau di dalam agama Islam itu ada sebuah dalil dari hadis, balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku, kata Nabi Muhammad, walaupun satu ayat. Jadi kami setiap muslim itu boleh berdakwah gitu. Meskipun ilmunya cuma satu ayat yang dikuasai. Boleh mengingatkan kepada orang yang baik, ya kepada jalan yang benar, kepada yang baik-baik. Itu boleh di dalam agama Islam, sesuai penguasaan dia. Nah, itulah namanya syiar Islam, dakwah dalam Islam. Jadi seperti itu. Nah, jadi kalau paham satu ayat, disampaikannya satu ayat, itu sudah bagus gitu loh. Daripada tidak menyampaikan apa-apa sama sekali tentang kebaikan agama. Nah, gitu Bang. Iya, Jadi kalau untuk masalah guru-guru, ya kalau masalah guru-guru, memang kalau yang guru-guru formal itu harus terintegritas. Maksudnya itu harus valid gitu. Harus valid kayak Anda juga. Yang mana pendidikannya jelas, sekolahnya jelas, kan kayak gitu. Pemuka agama itu harus jelas gitu, keilmuannya, sanadnya diambil dari mana. Apalagi seorang ustadz. Nah, sanadnya dari mana? Karena apa? Di dalam agama Islam itu seperti ada mata rantai ilmu namanya. Sanad al-isnad minad din. Sanad itu bagian dari agama. Walau lal isnad, apabila dia tidak bersanad, laqala man syaa ma syaa, maka dia akan seenaknya ngomong tentang agama, bisa menyesatkan gitu karena mulutnya, dan bisa menjadi dosa jariah untuk dirinya. Maka dari itu kita tolak ukur juga gitu, mengukur diri kita juga, apakah kita banyak pengetahuannya, mampukah kita menjawab, kan kayak gitu. Kalau tidak mampu menjawab, apa dampaknya? Kalau tidak mampu menjawab atau jawabannya salah, bisa menjadi dosa jariah bagi kita. Itu berbahaya gitu. Makanya dalam agama Islam itu, ya, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Setiap muslim itu diwajibkan untuk belajar. Untuk belajar itu wajib, tapi untuk menyampaikan, itu wajib belajar dulu sebelum menyampaikan. Iya, sebenarnya. Gitu. Dan itu Pak Ustadz. Dan saya sependapat dengan Pak Ustadz. Makanya bagi kami juga itu ada Pak Ustadz kan. Sepertinya Pak Ustadz kalau mau menyampaikan, belajar dulu. Karena kan makanya di dalam gereja itu kan ada jemaat. Jemaat itu siapa? Mereka itu adalah orang-orang yang mengikuti gembalanya atau pendetanya. Jadi jemaat ini memang masih hanya mengikut, ya kan? Beda dengan murid. Jadi di dalam gereja itu juga ada para pengikut dulu dan menjadi murid ada juga kan? Sebentar aku matikan dulu. Jadi kalau dia masih hanya jemaat, kan ada ya jemaat ini hanya mengikut, ya kan? Tapi kalau dia sudah menjadi pelayan, menjadi pendeta, penginjil, karena kan dalam gereja itu ada 5 jawatan kan? 5 jawatan, gembala, guru, penginjil, kerasulan, kenabian. Ya, jadi ini punya fungsi masing-masing. Saya guru. Bang, kenabian itu ada. Ya ada itu. Itu ada kenabian. Ada nabi. Coba jelaskan apa itu kenabian. Baru dengar saya. Ya dengarkan, jawatan di gereja itu boleh di searching pun boleh. Gembala udah, gembala, guru, penginjil, rasul, nabi, ya kan? Tapi gini, yang dua ini, rasul sama nabi tidak ada lagi, ya kan? Karena nabi tidak ada lagi. Setelah Yesus lahir, ya setelah kita jangan bermain ayat dulu. Nanti kalau masalah ayat nanti panjang kita ceritanya, karena ada relevansi Alkitabnya itu berlaku atau tidak kan gitu. Jangan nanti buka apa di ayat ini adanya nabi, ya kan? Jangan mainkan gitu dulu. Nanti nggak, ya maaf dulu, belum tentu Pak Ustadz lebih pintar dari saya, karena saya sudah belajar sampai etimologi sampai kalau penatua tuh apa? Penatua itu diaken. Ini dulu yang 5 ini, itu penatua itu kan berbeda, panggilannya itu adalah orang-orang yang berbagian di dalam pelayanan, ya kan? Mereka itu kan jawatan ini fungsi, ya kan? Penatua juga boleh berfungsi sebagai penginjil. Jadi gini, yang 5 ini, jawatan yang 5 ini seperti saya bilang tadi, guru mengambil bagian sebagai pengajar, ya kan? Gembala mengambil bagian, itulah para pendeta, penginjil. Jadi yang 2 ini, rasul sama nabi nggak ada lagi, tapi ada kenabian dan ada kerasulan, ya kan? Tetapi apologet ranahnya di mana? Apologet ini sebenarnya tidak ada panggilan apologet seperti kata Edis, ini nggak ada. Makanya itu tidak resmi di dalam jawatan gereja.
Jadi mereka Bang, bermain saya mau istilahnya. tanya dulu. Saya mau tanya dulu. Sama Bang Luga tuh, Luga Tambunan. Dia ngaku nabi dari Kristen. Apakah Anda sepakat itu? Gini, banyak di sini juga ada itu Pak Ustadz. Jangankan Luga Tambunan juga saya kenal itu orang dari si borong-borong sananya itu. Di sini tuh banyak juga. Jadi mereka mengapa? Sebentar. Nah, jadi mereka mengapa mereka sampai demikian? Jadi makanya harus punya namanya akademis. Kan di sekolah jadi diajari seorang penginjil bagaimana, seorang nabi itu bagaimana. Karena nggak mereka paham tentang nabi sehingga mereka klaim mereka nabi. Karena nggak mereka tahunya setelah zaman Maleaki 350 tahun menunggu kelahiran Yesus tidak ada lagi nabi. Jadi mereka klaim comot-comot Alkitab. Oh, di dalam Alkitab adanya ini nabi ini di dalam Kisah Para Rasul, di dalam kitab Efesus, kan mereka comot ayatnya itu tanpa mereka pelajari di sana etimologinya. Udah di sana nabi atau kenabian kan gitu kan, atau panggilan mereka sebenarnya. Dibedakan dia nabi atau panggilannya sebagai nabi atau jawatannya sebagai nabi. Ngerti Pak Ustadz maksud saya kan? Ya kan gini, saya guru. Saya Ribet guru, kali udah. Bang di Kristen itu. Terlalu ribet jadi Tidak kayak ada gitu. ribet. Atau gini, Oh, biar oh. mengerti Pak Ustadz. Mengerti Pak Ustadz kan Ustadz. Tapi adakah orang mengambil gaya dengan gaya seperti Pak Ustadz? Kan ada kan? Ada kan? Contohnya mereka berdakwah, tapi belum tentu Ustadz. Itu harus mereka bedakan. Jadi kalau mereka bilang saya punya panggilan sebagai kenabian, boleh, tapi jangan ngaku nabi. Karena nabi itu jelas itu utusan Allah. Allah yang menunjuk. Ya kan, mulai dari Nabi Abraham, para Nabi Samuel, Imam Zadok dan lain sebagainya kan, Nabi Musa, Nabi Yosua, itu jelas mereka dapat langsung dari Tuhan. Tuhan langsung mengutus mereka, ya kan? Dan mereka langsung bicara dengan Tuhan, yang menyuruh Tuhan berbicara langsung sama mereka, ya kan? Jadi dibedakan. Jadi kalau masalah Luga kan, ya memang saya sering berkomunikasi dengan media akademisnya di mana ternyata dia itu pernah mengikuti sebuah gereja di sini, ada gereja Zaitun, namanya Zaitun Room Ministry, ada radionya, ada apanya. Ternyata dia belajar di sana, dan itu juga gurunya di sini juga mengaku sebagai nabi. Jadi itu. Jadi begini Pak, di mana-mana ada yang kurang memahami Pak. Makanya ini sekolah yang mereka dirikan itu sampai sekarang kami sebagai tim verifikasi sekolah-sekolah teologi, sekolah tidak mau kami verifikasi walaupun dia mengaku nabi, jadi kami bilang ya memang kita melayani Tuhan. Cuman negara juga punya aturan, ya kan? Negara punya aturan. Kalau kurikulumnya tidak jelas, makanya sekolah-sekolah mesianik kan tidak ada sekolah teologianya. Karena tidak masuk kurikulum yang di negara yang tidak diakui. Kenapa? Karena mereka memaksakan pembicaraan, gitu. Baik, Kan Bang Jetro, semua pengajar. bentar. Saya sapa dulu nih. Pak Robin, selamat malam. Selamat malam Pak Ustadz yang Open camp, Pak. Jangan nanti dibilang berhala pula Pak Robinnya. kita tetap bersyukur. Berhala, kita tetap bersyukur kok. Ya. Ya open camp dulu. Nah gitu dong. Mampir dulu. Gimana nih Pak Robin? Ada yang ngaku nabi. Ada 5 jawatan di gereja. Salah satunya kenabian katanya. Nah Pak Robin ini mantan pendeta nih. Apakah betul kayak gitu Pak Robin? Ada nabi. Ada. Diajarkan itu 5 jawatan itu. Tapi gini, jangan kita berpikir bahwa nabi masih ada, kan enggak. Tapi kenabian masih ada. Rasul memang tidak ada lagi, tapi kerasulan itu ada. Jadi yang 3 ini yang sekarang jawatan yang resmi. Kenapa yang 3 ini gembala itu kan diangkat sinode di gereja. Ya kan, penginjil diangkat oleh gereja. Kalau guru itu diangkat gereja dan diangkat oleh negara, itu resmi. Mengapa tidak ada rasul lagi dan nabi? Karena memang ini kita pelajari, nabi itu harus memang utusan Tuhan yang benar-benar Tuhan berbicara dengan dia, dan itu ada di dalam perjanjian lama. Rasul itu tidak ada lagi, tidak boleh gereja mengangkat dia sebagai rasul. Kenapa? Karena kerasulan itu jelas, itu merupakan orang-orang yang pada saat itu itu yang keliru itu. Pak Robin, gini. Sewaktu Pak Robin jadi pendeta dulu, ya ada nggak nabi di gerejanya Pak Robin? Ada lagi nabi. Siapa bilang ada nabi? Nabi tidak ada. Ini Pak Ustaz nggak ngerti nih.
Pak Ustadz, Nabi tidak ada lagi gitu. Dulu saya jelaskan. Gimana? Saya dengar dulu nih. Makanya saya bingung. Kalaupun ada Nabi Luga, ini itu bukan panggilan yang Jadi dilantik. yang namanya Iya, Nabi, Pak Ustadz, sampai sekarang masih ada. Hah? Ya. Masih ada? Iya, Ada Nabi, Bagi siapa Kristen yang masih ada. iya. mengangkat? Jadi yang namanya Nabi itu adalah orang yang melakukan kehendak Maha Pencipta, itu Nabi. Iya gini, saya tanya Bapak, siapa yang ngangkat mereka jadi Nabi? Yang mengangkat mereka adalah Maha Pencipta, bukan manusia. Kalau manusia yang mengangkat itu bukan inilah Nabi. nggak ngerti nih tentang gini. Ah. Ada gelar Nabi saat ini, gelar ini. Jadi, yang saudara pelajari itu pengetahuan dunia tentang doktrin teologi ya. Loh, Itu nggak masuk teologi itu menurut dia saya. di negara. Yang akui Bapak siapa? Ya, Bapak yang ada akui di saya. juga. Saya nggak butuh diakui negara, saya butuh diakui oleh Maha Pencipta. Kalau nggak diakui negara, berarti Bapak penyesat. Kenapa menyesat? Mungkin bagi manusia menyesat. Tapi Kalau kan Bapak jadi sekarang gini, negara Tanya bisa sama kasih Bapak. nggak? Negara bisa nggak kasih napasnya Pak Ustaz Yusuf? Kan nggak ini bisa. penyesat ini. Kutanya dulu Bapak sebagai apa sekarang di Ya, sini, aku Pak? tanya dulu, emang negara bisa kau kasih napas? Bisa nggak? Alkitab mencatat, dengarkan Bapak. Alkitab Kau mencatat. percaya kepada benda mati, Dalam mohon kitab maaf. Om, dengarkan dulu ini. Saya kalau Jangan nggak dengarkan. kalau Karena nggak itu cukup benda saya dulu. mati. Udah. Kami diajar, saya sebagai Kristen sejati diajar untuk apa? Untuk tidak mempercayai yang namanya benda mati. Ya firman yang hidup yang perlu dipercayai. Iya, firman yang Firman yang hidup. hidup. Nah, belajar sama saya. Ini Pak Ustadz ini naikkan orang gila pula ini. Saya turun Nah, lah. Pak Ustaz. Astagfirullahaladzim. Kalau jadi lawan, Saya dulu. Yang begini Pak Ustadz, kalau Pak Ustadz orang akademik, Pak Ustaz. ada yang berakademik, Tapi itu jangan dia. naik gini. Pengajaranmu itu, saudaraku, itu pengajaran saya dulu. Pengajarmu sekarang itu pengajaran saya dulu. Jangan kau bawa ke sini. Saya Kau diakui berikan negara, pengajaran yang akui kepada kau Pak siapa? Ustaz Yusuf. Negara ini punya aturan. Di sini orang-orangnya cerdas. Saya punya aturan, tapi biarlah aturan ilahi. Kau cerdas siapa? Iya, yang Yang cerdas cerdas itu itu adalah apa? melakukan pengaturan ilahi. Jangan Ini pengaturan ngomong ini dunia. nggak ada bobotnya ini. Jangan mau kau pendeta, mau kau apa kek, mau kau pakar teologi ya. Jangan bawa sini pengetahuanmu. Itu saya udah mengetahui dulu. Pengaturan saya diakui negara. Dia aku negara, aku mengakui Tadi kau. Ustadz ini yang Jadi ngakui kalau kau. negara mengakui, kalau hanya negara yang mengakui Oke, Tuhan oke, nggak mengakui oke. apa? Coba Coba, mau debat dengan orang-orang untuk gila. apa? Ya, Kenapa kamu debat dengan saya? Jangan lari. stres kulihat. Buka Jangan mulai stres, sudah. jangan stres. Nggak yang debat akademis, bos. Jangan Nggak kayak gaya. akademis, ini akademis. Nih. Kan menurut kau ini nggak akademis. Saya tanya dulu kau, saya tanya dulu Bapak. Nggak perlu kau tanya aku, tapi kau tadi mau turun. Nggak mampu melawan aku. Sekarang kau jadi munafik kau jadinya. Tanya dulu kau. Aduh, diam lu. Jangan adu-adu, jangan adu. Sama aku jangan adu-adu. Tanya dulu, Kata Pak. dia Macam mana ini? Bingung saya jadinya. akademis kau bilang. Saya udah pelajari itu dulu. Saya udah kenyang masalah akademis. Udah kenyang saya. Apa ini sana yang saya dapatkan? Negara ini Nggak punya tahu apa yang aturan. dapatkan. Dari orang gila. Menghakimi. Oke, sama Pak menghakimi Ustadz sama manusia. ini sama orang gila ya, sama-sama gila kalian dua Iya, situ. iya, mau kau bilang aku orang gila, terima kasih. Ya, kalau mau pergi silakan. Kamu sembarang aja menghakimi orang. Astagfirullahaladzim. Ada aja.